Amin. Oke, tolong PowerPoint-nya. Saudara, hari ini saya akan berbicara merestorasi pemulihan hubungan kita sama Tuhan. Kita sejak September kemarin, menurut kalender Ibrani, kita ada di tahun yang namanya tahun Pevav. Pe itu berbicara masalah mulut, Vav itu berbicara masalah koneksi, ikatan hubungan. Jadi singkatnya, tahun Pevav itu adalah tahun di mana suara Tuhan, mulut firman-Nya memanggil gerejanya, memanggil jemaatnya untuk kembali terhubung dengan Tuhan. Nah pas kok ya lagi tahun Pevav, ya lagu terhubung ini kok ya muncul. Saudara. Kadang-kadang nggak ada yang kebetulan kok. Tuhan tuh selalu siapkan sesuatu di momen-momen tertentu. Yang musisi nyiapkan sesuatu, Tuhan kasih pesan sesuatu, itu kadang-kadang klop, saudara. Ya, jadi memang Tuhan yang atur semuanya. Nah, saudara, Tuhan sedang memanggil gerejanya kembali untuk kembali terkoneksi atau terhubung dengan Dia. Nah, yang saya tangkap daripada pesan ini adalah begini, saudara. Kalau ini tahun di mana Tuhan memanggil kita kembali untuk terhubung dengan Tuhan, berarti, saudara, berarti ada sesuatu yang salah dalam hubungan kita sama Tuhan selama ini. Kalau hubungan kita sama Tuhan selama ini baik-baik saja, Tuhan nggak perlu panggil, saudara. Dalam kitab Kejadian, Tuhan panggil Adam, 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 di mana kau? Karena ada sesuatu yang salah, saudara. Karena Tuhan kehilangan Adam, saudara. Kalau Adam baik-baik saja, dan Allah bisa mudah menemui Adam, Allah nggak perlu teriak-teriak panggil-panggil Adam. Jadi di tahun Pevav ini adalah kesempatan yang baik dan saya percaya ini sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan sedang memanggil kita, saudara dan saya, untuk kembali terkoneksi dengan Tuhan. Dan saya percaya, waktu kita kembali terhubung dengan Dia, wow saudara, hari-hari kita akan jauh lebih menarik. Hari-hari kita akan jauh lebih indah, saudara. Karena kita akan merasakan betapa baiknya Tuhan, betapa indahnya hubungan kita sama Dia. Yang setuju sama-sama katakan amin. Tolong next. Nah saudara, ada satu kisah yang menarik, saya beri judul The Lost Ship. Kapal yang hilang. Betul ya, kapal yang hilang ya? Bukan saudara, domba yang hilang. Pernah ada yang nanya, Pak emang di Alkitab ada kapal yang hilang Pak? Domba yang hilang, bukan kapal yang hilang, saudara ya. Matius 18 ayat 12. Sama-sama yuk kita baca dengan suara keras. 2, 3. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Lukas 19 berbicara Tuhan Yesus datang untuk apa? Mencari dan menyelamatkan yang hilang, yang sesat, saudara ya. Jadi ada seorang punya 100 ekor domba dan dikatakan satu daripada domba itu tersesat, hilang. Maka dia akan tinggalkan yang 99 domba itu di pegunungan dan dia akan pergi mencari yang satu itu, saudara. Nah, cerita ini menarik, saudara. Kisah ini itu kisah yang paling pendek di Alkitab. Kalau nggak salah cuma 2 ayat, saudara. Tapi ini menjadi rema buat saya hari-hari ini. Nah, puji Tuhannya dari cerita ini begini, saudara. Puji Tuhannya adalah dari 100 ekor domba yang hilang cuma satu. Ya, lumayan kan ya saudara ya. Masih ada 99. Kalau yang hilang 50 kan repot saudara. Karena ada perumpamaan yang lain, ada 5 garis bijaksana, ada 5 garis bodoh. Itu berarti yang hilang 50% saudara. Tapi puji Tuhan, dari 100 domba yang hilang cuma satu. Orang bilang, udahlah biarin aja lah. Yang bandel itu. Yang penting kan gue mesti punya 99. Tapi Tuhan Yesus gak seperti itu. Saudara. Tuhan Yesus cari yang satu itu. Tuhan kejar yang satu itu. Karena kemungkinan yang satu itu, celakanya adalah kalau yang satu itu adalah saudara atau saya. Ini kok tiba-tiba Tuhan ingatin satu cerita, tapi ini kebaktian ini, nanti habis ini gak ada kebaktian lagi kan Pak di sini ya? Sore, oh aman masih lama aja, berarti waktu saya panjang ya. Lu ya doang sampai sore kan panjang saudara ya. Saya kok tiba-tiba diingetin, jadi kalau diingetin saya mau cerita. Satu ketika tuh ada seorang telepon saya. Saya tuh biasanya kalau terima telepon, nomornya nggak saya kenal, nggak pernah saya jawab. Saudara.
Tunggu kalau dia SMS atau WA baru tahu, oh ya udah saya jawab. Nah kali ini telepon dan nomornya nggak dikenal, karena kalau nggak dikenal tuh biasanya kartu kredit, pinjaman, ya kayak gitu-gitulah saudara ya. Yang namanya aneh-aneh lah. Nah kali ini saya lagi iseng saudara, pengen sekali-sekali pengen saya jawab gitu loh. Pengen tahu siapa sih ini. Nah saya jawab. Begitu saya jawab, di ujung sana panggilnya gini, Shalom Pak. Kalau Shalom bukan bukan kredit, bukan judi online, bukan. Ini pasti anak Tuhan ini. Oh Shalom, saya bilang, dari siapa ya? Oh saya Pak. Pak, Bapak kapan bisa melayani tempat kami? Gitu. Oh iya, di mana ya? Saya bilang, di Pulau Gadung Pak. Lumayan nih saudara ya. Saya tuh tinggal di BSD, dari rumah saya ke sini tuh cuma 5 menit saudara. Nggak jauh, cuma 1 kilo lebih. Waduh, Pulau Gadung, kebayang tuh sama saya saudara ya. Oh Pulau Gadung ya. Pulau Gadung sebelah mana ya? Bapak tahu daerah industri? Tahu. Dulu saya juga bekerja di daerah industri. Saudara. Oh iya ya, dari pintu masuk ke industri itu mana? Ya nah itu dia Pak, masuk terus aja lurus aja ke belakang Pak. Nah terus sampai belakang ada pintu keluar belakang Pak. Nah Bapak keluar, oh itu ya. Nah di situ nanti Bapak akan menemukan kompleks ruko-ruko Pak. Oh di situ. Belum Pak, Bapak belok kanan, Bapak lurus terus Pak. Nanti ada pos satpam. Nah Bapak baru belok kiri, ada perumahan di situ. Oh di situ. Belum Pak, lurus lagi, lewat lagi Pak, belok kiri lagi, belok kanan lagi, perumahan lagi, komplek lagi, perumahan lagi, komplek lagi, perumahan lagi. Sambil dia cerita sambil saya mikir, saudara. Waktu itu belum ada Google Map. Nyampe nggak gua ke sana ya? Lumayan jauh nih, saudara. Saudara kebayangkan kalau dari Tangerang, dari tempat ini ke sana kan, saudara? Minimum sejam, saudara ya. Waduh, belum nyasar-nyasarnya, saudara ya. Kapan Pak bisa ke sana? Nah, saya kan nggak mungkin bilang sebagai hamba Tuhan, aduh, males jauh. Kan nggak bisa kan, saudara ya. Saya mesti cari alasan yang agak sopan begitu ya, saudara ya. Saya bilang mesti cari alasan yang agak sopan dan agak baik supaya dia bisa ngerti gitu ya. Eh, Coba ya, kira-kira kapan ya? Saya bilang. Dia bilang, kalau bulan depan gimana Pak? Aduh bulan depan nggak bisa tuh, saya bilang. Bulan depannya lagi Pak, Agustus Pak. Agustus juga susah nih kayaknya. September Pak. Aduh September juga sudah terjadwal nih. Saya coba-coba ngelak. Saya nggak lihat kalender. Saya nggak lihat agenda, saya cuma ngomong aja saudara. Mudah-mudahan dia ngerti gitu loh ya. Bahwa saya nggak mau ke sana gitu. Tapi dia nggak mau ngerti-ngerti saudara. Lalu akhirnya begini, ya udah gini aja Pak, Bapak bisanya kapan? Nanti kami yang atur jadwal sini kami rubah. Waduh repot saya bilang nih, pasrah lagi dia. Gue udah ngelak-ngelak dari tadi, pasrah lagi dia orang nih. Aduh tadi kan bisa susah kan, ini posisi jadi pendeta tadi kan susah saudara. Kan nggak bisa bilang sorry gue nggak mau, kan nggak bisa kan. Saya mesti cari alasan yang paling mantep, kalau perlu dikasih ayat-ayat pendukung, dikasih cerita, ilustrasi, kesaksian pribadi, supaya yang mendengarnya mantep gitu loh saudara. Kapan ya saya bilang ya? Ya sudah coba sebentar ya, saya lihat dulu agenda saya ya. Saya pikir saya lagi lihat agenda. Gak tahu saya lagi tutup handphone di sini sambil mikir, alasan apa lagi ya? Supaya dia ngerti ya saudara ya. Dan waktu saya mulai tutup handphone saya di sini dan dia sedang tunggu, saudara, tiba-tiba Roh Kudus ngomong begini. Kenapa nak? Kamu nggak mau ke sana? Bukan nggak mau Roh Kudus, jauh. Ya berarti kamu nggak mau ke sana kan? Mau. Tapi nanti kalau nyasar gimana? Ya itu berarti kamu nggak mau ke sana. Saya bilang mau, tapi jauh. Lagi tadi dia bilang, saudara, kebaktian cuma 1 kali Pak, jam 7 pagi. Berarti saya mesti berangkat minimum setengah 6 pagi kan saudara. Akhirnya Roh Kudus berkata begini, ya nak, itu artinya kamu nggak mau ke sana. Kamu dengar ya, 2000 tahun yang lalu, sekalipun cuma ada 1 orang berdosa di bumi ini, kau dengar, Bapakmu di surga tetap mengutus anaknya datang ke bumi untuk menyelamatkan yang 1 itu. Karena kemungkinan yang 1 itu adalah kamu. Saya nangis. Saya nggak tahan, saya nangis. Saya bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan. Saya suka hitung-hitungan Tuhan. Saya hitung-hitungan untung dan rugi, jauh dan dekat, capek dan tidak capek. Tapi kalau yang 1 itu saya dan engkau tidak datang ke dunia, celakalah saya. Saya langsung telepon. Oke, saya ke sana. Kasih saya tanggal. Saya pasti ke sana.
Pak, tapi jauh loh Pak. Saya ke sana. Tapi nanti kalau belok-beloknya Bapak nyasar gimana? Saya ke sana. Pak, tapi kebaktian cuma sekali loh Pak. Saya ke sana. Saya lambat-lambat bilang, ini lu mau apa enggak sih? Tadi lu yang ngotot, sekarang gue yang ngotot. Ini benernya mau apa enggak ini? Sehingga pada akhirnya saya nggak jadi ke sana, saudara, karena tiba-tiba pandemi. COVID, dan sejak pandemi itu dia nggak hubungi saya lagi. Apa gerejanya masih ada atau sudah pindah, saya juga nggak tahu sampai hari ini. Karena tidak pernah sampai janjian alamatnya di mana, saudara, karena sudah keburu pandemi. Tapi yang saya mau sampaikan adalah, tuh, saudara, puji Tuhan yang hilang cuma satu dari domba itu. Tapi celakanya adalah kalau yang satu itu kita. Ah, itu nggak mungkin lah Pak. Saya termasuk yang 99 lah, saya mah nggak bandel-bandel amat Pak jadi domba. Saudara, ingat kisah Yunus? Tuhan suruh Yunus pergi ke Niniwe. Tapi Yunus nakal, dia pergi ke Tarsis. Naik kapal, pergi jauh daripada Tuhan. Di tengah laut ada badai. Dan di tengah badai, maka kapten kapal membuang undi. Siapa yang mau dikorbankan dibuang ke laut. Dan ajaibnya, dari ratusan mungkin penghuni kapal itu, cuma satu yang akan dibuang ke laut. Dan satu itu adalah Yunus. Yunus mungkin bilang gini, kok gua sih? Gue pendeta tau. Gue imam tau. Gue nabi tau. Emang yang lain gak ada yang bisa dikorbankan? Nah kenapa gue pendeta yang dikorbanin? Kenapa gue nabi yang dikorbanin? Saudara, dari 100 domba, puji Tuhan cuma satu yang hilang. Tapi celakanya, kalau yang satu itu, kita. Amin, saudara. Apa yang saya mau sampaikan buat saudara pada siang hari ini? Di tahun pemulihan hubungan dengan Tuhan, maka kita mesti periksa diri kita sendiri. Bagaimana hubungan kita sama Tuhan selama ini? Kalau Tuhan sedang memanggil kita untuk kembali terkoneksi dengan Dia, itu artinya ada sesuatu yang salah dalam hubungan kita. Dan saya mau bilang, domba yang tersesat itu tidak pernah tahu kalau dia tersesat sampai dia benar-benar tersesat. Saya pernah punya cerita tentang tersesat ini, saudara. Dulu waktu anak saya berumur 3 tahun, dia diundang oleh temannya pergi perayaan ulang tahun di sebuah mall di Jakarta yang dulu namanya Citraland Mall. Di daerah Grogol, sekarang namanya Ciputra Mall, saudara ya. Itu depannya masih ada terminal Grogol. Nah, itu bukan daerah yang sepi, saudara. Daerah yang rame, sedikit rawan, mungkin siang malam 24 jam gak pernah tidur, saudara. Nah, pesta ulang tahun ini di sebuah tempat di situ, di mall itu, lalu setelah pesta selesai, saudara, teman-temannya ajak lari-lari, main-main, lari kiri, lari kanan, sementara orang tuanya ngobrol-ngobrol di situ, dan tiba-tiba lari dan gak lama teman-temannya balik kembali, anak saya gak balik. Dia baru berumur 3 tahun, perempuan. Wah, kami mulai pusing, saudara. Mulai cari, di mana? Kamu, anak saya namanya Michelle. Michelle kemana? Nggak tahu om, tadi lari-lari bareng kita, tapi sekarang kelihatannya ketinggalan, nggak tahu kemana. Waduh. Dan hari itu adalah hari perayaan anak sedunia. Di lobi utama kumpul ribuan anak balita di sana, dan di panggung ada Kak Seto sedang bercerita. Lihat, cari anak perempuan umur 3 tahun di antara ribuan anak, itu perasaan mukanya sama semua. Itu langsung kepala nyut, itu kaki langsung lemes. Sambil cari, sambil Tuhan, kontak satpam, Pak tolong dijaga pintu-pintu keluar, Pak nggak bisa Pak, ini ada lebih banyak pintu keluar, ada 6 sampai 10 pintu keluar di sini, nggak mungkin kami jaga semua. Dan ini rame sekali hari ini Pak. Aduh Tuhan, ini anak satu-satunya kemana? Waduh udah pala nyut-nyutan, saudara, itu rasanya seperti blank semuanya, hilang pengharapan. Saudara. Nggak hilangnya nggak lama sih, cuma 2 jam. Tapi cepat itu bikin lemes dengkul, saudara. Lemes, saudara. Mau nyari pun udah gak ada gairah mau nyari. Gak tahu mesti nyari gimana, saudara. Ada ribuan anak di sana, saudara. 2 jam kemudian ada satpam deketin saya, berkata, Pak, Bapak yang kehilangan anak ya? Iya, coba Bapak naik ke lantai 3, di sana ditemukan anak perempuan, siapa tahu itu anak Bapak. Saya lari ke lantai 3, saudara, dan dari jauh akhirnya saya ketemu, dia sedang digendong oleh seorang ibu satpam, saudara. Itu hati rasanya, aduh Tuhan, lega banget saudara. Itu seneng banget saudara, rasanya ada sukacita yang gak bisa dikatakan saudara.
Nah saudara, rupanya anak saya itu main dengan teman-temannya, tapi karena di situ banyak ribuan anak, dan teman-temannya sudah balik ke tempat perayaan ulang tahun tadi, dia nggak pernah merasa hilang, saudara. Karena masih banyak anak kecil di situ. Tapi lama-lama dia tidak ada yang kenal, dan dia mulai aneh kok nggak ada yang kenal. Dia mulai naik ke lantai 1, di situ juga lebih sepi. Naik ke lantai 2, makin sepi. Naik ke lantai 3, sangat sepi sekali, nggak ada anak kecil di sana. Dan dia baru tahu kalau dia hilang. Dan dia baru nangis. Dan ada ibu satpam lewat dan digendong dan dibawa ke pos satpam. Saudara, saya mau bilang buat saudara, domba yang hilang seringkali nggak tahu kalau dia hilang. Sampai situasinya berubah dan dia benar-benar terhilang. Mari coba kita cek hari ini ya. Apa kita termasuk yang 99, apa kita termasuk yang 1 yang hilang. Ada 3 kemungkinan kita terhilang. Yang pertama, kita terhilang dalam pelayanan atau pekerjaan. Lukas 10, 41-42. Sama-sama yuk. 2, 3. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Satu ketika Tuhan Yesus datang ke Betania dan ketemu dengan 2 bersaudara, Maria dan Marta. Maria langsung duduk di bawah kaki Tuhan Yesus dan hanya fokus mendengarkan Tuhan Yesus. Marta sibuk di belakang menyiapkan makan siang, kopi, teh, bikin kue, mungkin bikin minuman dan lain sebagainya. Sambil dengarkan Tuhan Yesus, dia sambil goreng kerupuk, sambil dengarkan Tuhan Yesus, dia siapkan piring-piring, sambil dengarkan Tuhan Yesus. Tapi saya percaya dia nggak bisa fokus. Fokusnya adalah pada pekerjaannya yang sedang dia kerjakan. Dan lama-lama Marta juga rasanya kesel juga, saudara. Ini Maria kok enak-enak mendekat Tuhan Yesus. Lalu dia mulai teriakin, Guru, itu bilangin dong Maria. Bantuin aku dulu di belakang dulu, ini banyak kerjaan. Tapi Marta berharap Tuhan Yesus puji dan bela dia. Tapi rupanya Tuhan Yesus berkata, Marta, Marta, apa sih yang kamu kerjakan di belakang? Repot-repot di sana. Udah sini duduklah. Maria sudah mengambil bagian yang terbaik. Saudara, saya mau bilang buat saudara, bukan apa yang dikerjakan Marta itu salah. Tidak, saudara. Marta tidak mengerjakan sesuatu yang salah. Tapi apa yang dikerjakan Marta itu levelnya hanya baik. Tapi yang dicari Tuhan Yesus bukan yang baik. Tapi yang dicari sama Tuhan Yesus adalah yang terbaik. Surga tidak butuh orang-orang yang sekedar level baik. Yang biasa-biasa. Surga mencari orang-orang yang spesial. Orang-orang yang terbaik buat kerajaannya. Yang mengerti katakan, amin. Nah, saudara, seringkali tanpa kita sadar, kita terjebak dalam kesibukan pelayanan kita, kesibukan pekerjaan kita sibuk. Kita teralihkan perhatian kita, dan kita tanpa sadar kita menjadi Marta-Martanya Tuhan. Ya gak apa-apa sih, boleh-boleh saja, gak ada problem, gak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah kita seringkali selalu sibuk jadi Marta, dan kita skip tugas Maria kita. Kita tidak pernah jadi Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Tapi kita hanya sibuk jadi Marta. Dan waktu kita sibuk jadi Marta, kita pikir kita sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita pikir kita sudah melakukan pelayanan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tapi maaf saudara, yang Tuhan Yesus yang cari bukan kesibukanmu. Tapi yang Tuhan Yesus cari adalah waktu di mana engkau datang khusus bersama Dia. Muka dengan muka. Yang Tuhan Yesus cari bukan kesibukan kita melayani pekerjaan Tuhan, tapi yang Tuhan cari adalah kesibukan kita melayani Tuhan pribadi. Dan kita seringkali lupa itu, saudara. Kita skip itu. Kita anggap kita sudah cukup baik. Kita anggap kita sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata, Marta, Marta, sini duduk di bawah kakiku. Seperti Maria. Satu ketika saudara saya pulang kerja, waktu itu saya masih bekerja. Dan saya dapati anak saya sakit demam. Anak saya baru umur 2 tahun waktu itu. Demamnya tinggi. Lalu saya gantian sama istri saya, dia belum makan, belum mandi. Saudara. Saya jaga anak saya, ganti kompres, ganti lagi. Sambil temenin ganti kompres, saya tanya Tuhan, Tuhan ada apa ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan?
Kenapa ya Tuhan? Ada apa ya Tuhan? Ada apa ya Tuhan? Sampai jam 8, jam 9, jam 10, jam 11 malam, jam 12, jam 1, jam 2, saya nggak bisa tidur. Saudara. Kenapa ya Tuhan? Ada apa ya kok tiba-tiba demam ya Tuhan? Ada apa ya Tuhan? Ada apa ya Tuhan? Terus. Saudara. Kira-kira jam 3 pagi, Tuhan ngomong sama saya. Anakku, sekarang kau tidur. Istirahatlah. Besok pagi kau harus bekerja kembali. Nggak bisa Tuhan, anak saya demam. Tuhan bilang dia sudah sembuh. Saya pegang dahinya, sudah normal. Sudah. Saya ambil kompresnya, saya singkirkan, dia sudah tidur lelap dan udah sembuh. Tuhan, ada apa ya? Kok tiba-tiba demam, kok tiba-tiba sembuh? Ada apa yang salah ya Tuhan? Apa yang salah ya Tuhan? Tiba-tiba Tuhan ngomong begini, saudara. Anakku, beberapa minggu ini kau sibuk sekali ya. Sibuk dalam pekerjaanmu, sibuk dalam pelayananmu, sibuk, 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 sibuk. Dan kita nggak pernah punya waktu untuk berdua ya. Kau selalu sibuk. Banyak yang kau kerjakan. Tapi kita kehilangan saat-saat di mana kita bisa ngobrol berdua. Dan malam ini, aku suka engkau duduk di bawah kakiku. Dan beberapa jam ini kita bisa ngobrol berdua. Aku suka ini. Dan aku merindukan itu. Sudah tahu? Bapakmu di surga tidak tertarik dengan kesibukan kita. Tapi Tuhan Bapa di surga tertarik dengan engkau ada duduk di bawah kaki Tuhan. Dan hanya memandang kepada Tuhan Yesus. Saudara, dia rindu saudara. Dia rindu ketemu saudara. Dia ingin ketemu saudara. Hati-hati, hati-hati. Kita seringkali terjebak dengan segala kesibukan kita. Kita pikir itu baik. Ya memang baik. Tapi bukan yang terbaik. Hanya sampai di level baik, saudara. Tapi tidak di level yang terbaik. Kadang-kadang kita pikir kita sudah melakukan. Dan orang-orang mulai kata, ini orang bekerja giat buat Tuhan. Saudara ingat kisah Elia? Waktu dia mengarahkan ratusan Nabi Baal. Tuhan pernah tanya sama Elia. Elia, apa kerjamu? Aku bekerja segiat-giatnya buat Tuhan. Tuhan tanya lagi, Elia, apa kerjamu? Aku sedang kerjakan segiat-giatnya buat Tuhan. Tapi Elia stres. Tapi Elia depresi karena teriakan seorang perempuan yang namanya Isabel. Dan dia minta mati sama Tuhan. Cabut saja nyawaku Tuhan. Tapi Elia ngakunya aku sudah bekerja segiat-giatnya buat Tuhan. Sampai malaikat datang dan berkata, Elia, bangkit, makan itu roti. Naik ke gunung, temui Tuhan. Elia memang kerja segiat-giatnya buat Tuhan. Sanggup mengalahkan ratusan Nabi Baal, saudara. Benar. Tapi Elia kehilangan pertemuannya dengan Tuhan di puncak gunung. Amin, saudara. Dan kita seringkali kehilangan itu, saudara. Kita kehilangan itu. Kita hanya sibuk dan kita terjebak di sana. Kita pikir kita sudah melakukan, sudah berjerih payah buat Tuhan. Tapi Tuhan berkata, tapi kau kehilangan satu hal, nak. Mana hubungan kita? Kita gak pernah ketemu. Kita gak pernah bersama lagi sekarang. Karena kau terlalu sibuk. Hati-hati dengan kesibukan kita. Yang mengerti katakan, saya terakhir ke GBI Intermark itu April tahun 2022. Itu bulan April, bulan Juni itu, dan waktu itu saya datang kaki saya agak pincang karena saya punya masalah dengan otot kaki saya di bagian paha ini. Ada satu otot saya yang split. Lalu April, Mei, Juni itu adalah titik terendah dari hidup saya karena sakitnya sudah makin luar biasa di otot kaki itu, sehingga buat jalan itu rasanya berat sekali. Rasanya saya lebih banyak duduk daripada jalan. Jangankan jalan jauh-jauh, ke supermarket aja yang cuma Indomaret, Alfa yang kecil gitu aja saya nggak sanggup. Saudara. Nah, sampai titik itu saya nyerah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan nggak kuat Tuhan. Nyerah Tuhan. Bukan saya nggak mau melayani Engkau. Nyerah Tuhan. Sudah nggak kuat. Saya udah 40 tahun melayani Tuhan. Saudara. Dan tahun depan saya 30 tahun full time. Nggak kuat Tuhan. Stop, saya batalkan pelayanan saya di Juli, Agustus, September, saya cancel semua.
Tiba-tiba di tengah-tengah saya putus asa dan nyerah. Saudara. Tuhan ngomong sama saya, anakku, kenapa? Gak kuat Tuhan, gak kuat, sakit Tuhan. Malam saya gak bisa tidur, saudara. Dan sudah tahu kalau malam kita gak bisa tidur, itu jam bergeraknya lama loh, saudara. Pernah ngalamin itu, saudara ya? Lihat jam 1. Merem-remin. Lihat lagi, jam 1 lebih 1. Kapan paginya, saudara? Udah merem-meremin cuma 1 menit, saudara. Saya mesti ngalamin, saudara. Dan itu gak lama, 2 tahun, saudara. Itu Tuhan proses saya. Tuhan proses saya, Tuhan habisi saya, saudara. Tuhan habisi saya. Tuhan remukkan saya selama 2 tahun. Di bulan Juni itu, di tengah-tengah saya nyerah sama Tuhan. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini, iya kamu gak kuat. Aku tahu. Kamu tahu kenapa? Karena kamu jalan sendiri. Kamu mau jalan kemana kau pergi. Kemana kau mau. Kau tidak akan kuat. Engkau tidak akan berdaya. Ada titik di mana kau akan lelah. Sekarang, mau gak? Engkau pegang tanganku kuat-kuat. Kalau kau mau pegang tanganku, kita akan berjalan bersama. Dan aku akan buat engkau makin kuat. 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 Dan selama 2 tahun itu walaupun saya harus jalani proses terapi, saudara, Tuhan jadikan saya makin kuat. Makin kuat. Makin kuat. Makin kuat. Makin kuat. Janjinya tidak pernah gagal. Dia berfirman dan firman-Nya pasti digenapi. Yang setuju dan mengerti katakan amin. 1 Januari tahun 2025 ini. Waktu itu saya sempat pakai tongkat. Saudara. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini, sekarang kau ke gereja jangan pakai tongkat. Udah bisa Tuhan, nanti jalannya gimana? Udah 2 tahun sudah pakai tongkat, udah nyaman pakai tongkat. Saudara. Nanti ke gereja naik tangga gimana Tuhan? Naik ke mimbar gimana Tuhan, naik panggung? Tuhan bilang, bisa. Kalau aku bilang bisa, harus bisa. Jadi saya berangkat tanpa tongkat, sampai di gereja, saya turun dari mobil, teman-teman pengerja bilang gini, Pak, tongkatnya Pak, jangan lupa Pak, jangan lupa. Saya bilang, saya nggak bawa tongkat. Loh, kok nggak bawa tongkat Pak, nanti jalannya gimana? Naik tangga gimana? Ke panggungnya gimana? Dituntun ya Pak? Saya bilang enggak. Kalau Tuhan bilang bisa, saya mesti bisa. Kalau Tuhan bilang bisa, saya mesti bisa. Kalau Tuhan bilang bisa, saya mesti bisa. Yang setuju katakan. Dan hari itu saya bisa lewati, saudara. Naik tangga tanpa tongkat, jalan tanpa tongkat, ke panggung tanpa tongkat, semua tanpa tongkat. Dan sampai hari ini, sudah bulan yang ke-11. Tongkat saya pensiun. Saudara. Tapi tongkat saya tidak saya buang, saya taruh di dekat tempat tidur saya. Saya bilang, saya pernah bersama kamu. Tapi sekarang saya bersama Tuhan. Pegang tangan Tuhan yang kuat. Pegang tangan Tuhan yang perkasa. Pegang tangan Tuhan yang dahsyat. Amin, saudara. Kadang-kadang kita lupa, saudara. Kita terlalu sibuk dalam kehidupan kita. Seakan-akan kita nggak butuh Tuhan, saudara. Seakan-akan kita bisa jalan sendiri. Kita lupa itu. Kekuatan yang ada pada kita itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Bukan karena kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Yang setuju katakan, amin. Nanti saya cerita ya di poin yang ketiga. Jadi hari-hari ini mari kita cek. Apa sebenarnya kita ini Marta atau Maria? Bukan Marta itu nggak baik, baik. Tapi yang Tuhan cari adalah yang terbaik. Dan yang terbaik sudah diambil oleh seorang yang namanya Maria. Satu ketika ada seorang pengerja tanya sama saya di pekerja gereja lain, dia bukan tempat saya mengembalakan. Pak, gimana taunya kita ini Marta atau Maria, Pak? Saya bilang gampang. Kalau kamu dikasih tugas sama gembalamu jadi pengurus atau panitia Natal, yang tinggal sebentar lagi, kamu semangat gak kerjakan itu? Oh semangat Pak, buat Natal Pak, buat Tuhan. Semangat Pak. Oke. Kalau kamu dikasih tugas oleh gembalamu, masuk ruang doa setiap hari 1 jam. Semangat gak? Enggak Pak. Saya gak suka. Saya gak betah di ruang doa Pak. Saya gak suka. Saya bilang, kamu udah tahu kan kamu Marta atau Maria? Kita gak suka di ruang doa. Saudara. Tadi itu kerjaan Maria. Saudara. Duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Gak suka kita. Sejak kaki saya sakit, seringkali Tuhan bangunkan saya jam 2, jam 3 pagi. Saudara.
Saya dulunya nggak tahu kenapa. Sampai saya melihat sebuah judul di satu short film pendek di YouTube. Tapi saya nggak pernah lihat filmnya, tapi saya hanya baca judulnya saja. Judulnya berkata begini, kalau tuh engkau terbangun jam 2 atau engkau terbangun jam 3 pagi, perhatikan, mungkin Tuhan sedang bangunkan engkau. Dan dia ingin bertemu dengan engkau di jam itu. Karena itu adalah jam favoritnya Tuhan. Untuk ketemu dengan anak-anaknya. Sekarang saya tahu. Begitu saya tiba-tiba terbangun dan gak bisa. Terbangun tuh bangun seger, saudara. Gak bisa tidur lagi, saudara. Terbangun seger. Saya keluar. Duduk dan hanya kadang-kadang sembah dia. Rapasyama, rapasikin. Kadang-kadang ya Tuhan. Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan 1 jam. Setelah itu saya tidur lagi pulas, saudara. Tapi ada saat-saat di mana Tuhan mau ngobrol dengan kita. Mau ketemu dengan kita. Dan kita nikmati hadiratnya. Ketemu dengan Tuhan. Tadi masuk ibadah yang kedua, saya duduk dari pujian penyembahan. Saya bilang, Tuhan, urapi aku ya Tuhan. Engkau beserta kami semua ya Tuhan. Naungi kami dalam hadirat-Mu. Tiba-tiba hadiratnya turun. Dan saya hanya bisa nangis di hadapan Tuhan. Engkau ada di sini ya Bapa. Engkau bersama kami ya Tuhan. Seringkali saya nggak tahan, saudara. Saya nangis. Karena saya tahu hadirat Tuhan adalah tempat yang paling indah. Di mana kita bisa bertemu dengan Dia. Satu ketika Yosua menemani Musa masuk ke kemah suci untuk ketemu Tuhan. Setelah selesai ketemu Tuhan, Musa keluar dari kemah suci. Tapi Yosua berkata kepada Musa, Bos, kalau nggak ada tugas lain buat hambamu ini, boleh nggak hamba tetap di sini? Hamba tetap ingin menikmati keberadaan Tuhan. Yosua suka dekat dengan Tuhan. Daud berkata, yang kurindukan hanya dekat dengan Dia dan menikmati segala yang baik, supaya aku bisa menyaksikan kepada banyak orang bahwa Tuhanku dahsyat, bahwa Tuhanku luar biasa, bahwa Tuhanku itu ajaib. Yang setuju katakan, amin. Mari periksa diri kita. Apa kita sudah mengerjakan bagian Maria dalam hidup kita? Yang kedua, hilang di dalam rumah Bapa. Lukas 15 ayat 29. Sama-sama yuk. 2, 3. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ini kisah mengenai si sulung dan si bungsu. Bungsu minta harta orang tuanya lalu pergi merantau, habiskan harta, berfoya-foya sampai akhirnya jatuh miskin. Satu ketika si bungsu pulang, ingin pulang ke rumah bapaknya. Nah, sementara sejak si bungsu pergi, saudara, tanpa diketahui oleh si bungsu, ayahnya tiap hari keluar rumah dan melihat di depan pintu, kalau-kalau anakku pulang hari ini. Kalau-kalau anakku pulang hari ini. Dan terus tiap hari, walaupun pelayan-pelayan tuannya berkata, Tuhan udah gak usah dicariin, anak kurang ajar. Biarin aja dia pergi. Tapi bapaknya berkata tidak, mudah-mudahan anakku pulang hari ini. Mudah-mudahan anakku pulang hari ini. Dan dia tunggu tiap hari sampai satu ketika dia melihat ada seorang datang mendekati dia seperti anaknya. Dia tidak tahan, dia lari, dia kejar anak itu dan dia peluk anak itu. Anak itu berkata, Bapak, saya bikin dosa sama Bapak, ampuni saya. Bapak berkata, diam nak. Sejak kau pergi pun Bapak sudah mengampuni engkau. Mari pulanglah, ikut berpesta bersama Bapak. Nah saudara, setiap hari bapaknya nunggu, saudara. Setiap hari bapaknya nunggu. Nah sekarang begitu dia pulang dan ada pesta, si sulung marah sama bapaknya. Enak aja dia dipestain. Saya ini kerja buat Bapak setiap hari bertahun-tahun. Dikasih kambing juga belum pernah. Padahal si sulung gak pernah kemana-mana di rumah bapaknya, saudara. Bapak berkata, nak, hari ini adikmu pulang, nak. Tapi engkau tahu gak? Engkau kan selama ini bersama aku di rumah. Apa kau gak tahu kalau kita ini tiap hari makan bersama. Dan makan di meja kita tuh bukan makanan biasa. Itu makanan pesta tiap hari. Apa kau gak sadar kita ini sama-sama di rumah bersama ketemu tiap hari. Saudara,
Ada si bungsu yang hilang di luar rumah. Tapi maaf, ada si sulung yang hilang di dalam rumah. Tinggal serumah dengan bapaknya, tapi tidak pernah merasakan kehadiran bapaknya. Tinggal serumah dengan bapaknya, tapi tidak pernah merasakan berkat bapaknya. Tinggal serumah dengan bapaknya, tapi tidak pernah merasakan hubungan yang baik dengan bapaknya. Hanya cuma tinggal serumah. Maafkan saya, saudara. Menjadi orang Kristen, itu tidak cukup. Engkau perlu jadi murid Yesus. Untuk jadi murid, tidak sekedar datang ke gereja, tapi kau harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara setiap minggu ke gereja, apakah kau menikmati hadiratnya? Dan selalu ketemu dengan Tuhan? Seringkali kita nggak ketemu dengan Tuhan dan kita merasa biasa-biasa saja. Padahal kau datang ke rumah Tuhan, ingin ketemu dengan Tuhan. Tapi engkau tidak ketemu Tuhan dan engkau tidak merasa tidak ada masalah. Tuhan ingin ketemu dengan saudara. Tapi dia juga menantikan kerinduanmu untuk ketemu dengan dia. Tuhan juga menantikan kehausanmu untuk ketemu dengan dia. Satu ketika saya ditelepon malam-malam jam 11 malam. Seorang ibu telepon saya, "Pak, bisa ke rumah nggak?" "Aduh, besok ya Bu, jam 8 saya ke rumah. Kalau bisa malam ini Pak, Mama sakit. Bisa tolong doakan." Jam 11 malam sudah. Dan rumahnya dia itu harus ngelewatin Tanah Gocap. Tahu Tanah Gocap ya? Di Tangerang ya. Lewatin pekuburan. Jam 11 malam sudah. Sampai sana setengah 12. Mamanya terbaring, koma. Keluarga sudah kumpul. Saya tanya, "Mama sudah Kristen?" "Belum Pak, masih agama lama." "Lu mau ngapain saya di sini? Udah koma, gak Kristen lagi. Terus gimana dong?" "Kalau saya ngomong Mama denger gak?" Kata dokter denger, tapi gak bisa bereaksi. Ya sudah, saya deketin om mamanya itu, umurnya 86 tahun. Saya duduk di sebelahnya, di balai-balai. Saya bilang, "Tante," saya panggil Oma, "Oma, kalau Oma dengar suara saya mau ajak Oma terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oma tirukan doa saya ya. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa saya, sucikan saya ya Tuhan. Dan sejak hari ini saya mau berjalan bersama Tuhan. Amin." Saya pamit, saya pulang. Jam 8 pagi anaknya telepon, "Pak, jam 2 pagi Mama berangkat." "Oh ya sudah," saya bilang, "relakan Mama." "Pak, Mama sampai surga enggak ya?" "Aduh, kalau yang ini saya nggak tahu. Soalnya saya nggak bisa lacak. Kalau Gojek saya bisa lacak. Tapi kalau ke surga saya nggak bisa lacak." Saudara. "Pak, tanyain Tuhan Yesus dong Pak, Mama udah sampai belum?" Jadi pendeta tuh repot saudara. "Ya sudah, nanti saya bilang kalau ada kabar saya kabarin," saya bilang. Walaupun saya sambil geli-geli sendiri saudara. Aduh, ada yang aneh-aneh kadang-kadang. Tapi jam 10 pagi, Roh Kudus ngomong, "Anakku, tadi malam waktu kamu berdoa buat Oma itu, kamu lihat nggak? Ada satu tetes air mata yang keluar dari ujung matanya ini. Tes." Saya ingat-ingat tadi malam. Iya ya Roh Kudus ya, kayaknya iya deh. Iya lihat deh. Cepat itu, satu detik paling. Nah Roh Kudus berkata begini, "Itulah saatnya dia menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami menantikan dia 86 tahun. Tiap hari kami tunggu. Berharap dia mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tiap hari kami menantikan dia pulang menerima sebagai anak Allah. Dan baru tadi malam dia berkata iya. Katakan sama keluarganya, dia sudah bersama kami di surga." 86 tahun Tuhan tunggu saudara, dengan sabar. 86 tahun Tuhan tunggu dengan sabar. Sampai dia berkata, "Ya Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat."
Tuhan rindu dengan saudara. Tuhan rindu dengan saudara. Tuhan rindu anaknya yang hilang di luar pulang. Tapi Tuhan rindu anaknya yang di dalam rumah kembali menikmati hadirat Tuhan. Amin, saudara. Saya jujur sama saudara, sejak saya mengerti ini, saya jadi cengeng di hadapan Tuhan, saudara. Saya seringkali hanya nangis sendiri, di mimbar pun saya hanya nangis sendiri. Karena saya tahu Tuhan baik. Kalau Tuhan baik buat saya, Tuhan juga baik buat saudara. Tuhan juga baik buat saudara. Tuhan juga baik buat saudara. Saudara, mari. Kalau kita punya hubungan yang kurang baik sama Tuhan, hanya ke gereja tapi tidak pernah menikmati hadirat Tuhan, kejar Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Berserulah sampai kau ketemu dan pegang jubahnya dia. Dan berkatnya akan mengalir dalam hidup saudara. Yang setuju katakan, amin. Yang ketiga, hilang karena tidak sungguh-sungguh kenal. Ayub pasal 42 ayat 5-6, sama-sama yuk, 2, 3. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub di pasal-pasal pertama dipuji Tuhan habis-habisan di hadapan iblis. Hai iblis, lihat hambaku Ayub. Dahsyat. Tapi waktu iblis minta izin untuk menguji Ayub, di sana baru ketahuan ada masalah dalam hidupnya Ayub. 42 pasal Tuhan proses Ayub. Kalau sudah baca prosesnya Ayub itu dahsyat. Perumpamaan tentang buaya muncul di situ. Perumpamaan tentang hujan es muncul di situ. Perumpamaan kuda Nil muncul di situ. Sampai pada akhir-akhirnya Tuhan tuh mungkin udah capek ngurusin Ayub 42 pasal. Tuhan bilang, Ayub berdiri laki-laki sama laki-laki. Tuhan ngajak gulat sama Ayub. Sangi udah kesel kali. Dan pada pasal 42 Ayub baru berkata, sekarang gue baru tahu siapa Allah yang aku sembah. Saudara, berapa kenal kau dengan Tuhan? Seorang Kristen harus punya pengalaman pribadi bertemu dengan Tuhan. Sehingga kau baru tahu bahwa Tuhanmu itu bukan Tuhan yang biasa. Tuhanmu itu terlalu dahsyat. Tuhanmu terlalu luar biasa. Tuhanmu terlalu ajaib. Yang setuju katakan, amin. Tuhan bukan Tuhan yang biasa-biasa, saudara. Dia yang sanggup kerjakan segala perkara, bahkan tidak ada perkara yang mustahil buat dia. Sejak saya ngerti ini, banyaklah yang terjadi dalam hidup saya, saudara. Sehingga kadang-kadang saya bilang, Tuhan, kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Aneh, saudara. Saya nggak akan habis cerita sama saudara kalau saya mesti cerita semua. Banyak sekali, saudara, yang kami alami. Perkara kecil, perkara besar, aneh-aneh, saudara. Tapi di situ Tuhan hanya tunjukkan bahwa dia itu Allah yang menguasai seluruh alam semesta ini. Bahkan buat dia tidak ada perkara yang mustahil. Satu ketika saya pulang dari Sentul, waktu itu saya naik bus, saudara, sama teman-teman yang lain. Karena saya baru pulang dari Israel malamnya. Jadi nggak mungkin saya nyetir mobil, ngantuk sekali, saudara. Begitu masuk jalan tol menuju Tangerang, di tol Tingkar Luar, saudara, hujan besar sekali, saudara. Supir bisnya ngomong gini, Pak, nanti Bapak turunnya gimana, Pak? Bapak kan mesti masuk, bisnya kan nggak bisa masuk komplek perumahan. Bapak mesti turun di jalan, nyebrang, terus masuk komplek perumahan. Bapak nggak bawa payung, kan? So, saya ngomong enteng aja sama supir bus, tenang, Pak. Nanti pasti perumahan saya hujannya berhenti. Tuhan nggak mau saya kebasahan kok, pasti berhenti. Supir senyum aja ketawa, ya iya Pak, iya berhenti ya Pak ya, sambil agak sedikit bergurau aja dia nggak, saudara. Begitu keluar tol Serpong, saudara, menuju rumah saya, saudara, kurang lebih 100 meter sebelum saya mesti berhenti, tiba-tiba hujannya berhenti, saudara. Supir bilang gini, berhenti Pak, beneran berhenti ya lo, beneran lo Pak, hujannya berhenti. Saya bilang iya Pak, Tuhan saya dahsyat, dia bisa menghentikan hujan. Saya turun sampai rumah, hujannya deras lagi, saudara. Jadi hujannya hanya berhenti sampai dari saya turun sampai jalan sampai rumah. Begitu sampai rumah tutup pagar, deras lagi, saudara. Saudara, kita punya Tuhan yang dahsyat, saudara. Satu ketika Daud ingin mengembalakan kambing dan domba karena dia sudah beranjak dewasa. Dia izin sama papanya, Pak, aku pergi ngembalain kambing domba ya. Oke, bawa tuh kambing domba. Berapa Pak? 1.000 ya Pak? Bawa 4 ekor aja lah. 4 ekor. Kakak-kakak 1.000 masa aku 4?
Tapi Daud datang pergi dengan 4 ekor domba. Sepertinya papanya nggak percaya sama Daud. Tapi justru karena dia hanya mengembalakan 3-4 ekor, dia punya banyak waktu bergaul dengan Tuhan. Dia banyak waktu dengan kecapinya memuji dan menyembah Tuhan. Sampai titik di mana dia harus berhadapan sama Goliat. Dia berkata sama tentara Israel, lawan dong nih orang kurang ajar nih. Tentara Goliat bilang, jangan banyak ngomong lu. Anak kecil, bocil lu banyak ngomong lu. Lihat tombaknya tuh. Lu kesenggol tombak ya tetanus 2 bulan lu. Daud berkata, dulu waktu hambamu ini mengembalakan kambing domba, pernah datang serigala dan Tuhanku berikan aku kemenangan. Pernah datang beruang dan singa, Tuhanku juga berikan aku kemenangan. Sekarang lawan Goliat, orang kafir itu, Tuhanku yang sama pasti memberikan aku kemenangan karena Tuhanku itu dahsyat. Lalu Daud berkata pada Goliat, Goliat, dengar, engkau datang dengan lembing, tombak dan perisai, tapi kau datang dalam nama Tuhan, Allah yang perkasa, yang siap memberikan aku kemenangan. Daud tidak berkata, Tuhan tolong Tuhan ada Goliat Tuhan, serem Tuhan, gede Tuhan. Daud nggak teriak-teriak begitu sama Tuhan. Tapi Daud berkata, hei Goliat, hei masalah, dengar, Tuhanku dahsyat. Tuhanku lebih besar daripada engkau. Tuhanku lebih dahsyat daripada engkau. Tuhanku lebih luar biasa daripada engkau. Tuhanku adalah Tuhan yang lebih daripada seorang pemenang. Yang setuju sama-sama katakan, amin. Kita punya Tuhan yang dahsyat, saudara. Kita bukan punya Tuhan yang biasa-biasa. Tuhan kita ini terlalu dahsyat. Dan tidak ada perkara yang mustahil buat dia. Kenali dia. Kenali sungguh-sungguh siapa Tuhanmu. 2 minggu yang lalu, bulan lalu saya pelayanan di Lampung. Hari Sabtu saya berangkat, hari Kamis saya radang tenggorokan. Kalau ngomong, udah dijejelin obat antibiotik macam-macam nggak sembuh. Sabtu saya berangkat, udah beli tiket. Sampai sana dijemput, Pak suaranya kemana? Terus besok Bapak khotbah 5 kali gimana Pak? Hari Minggu yang jemput saya dan nemenin saya, Pak nanti kalau suaranya nggak keluar gimana? Ya kamu maju. Pokoknya begitu saya nggak keluar, maju. Ya, enak aja Pak. Saya mau ngomong apa? Ya nggak tahu, terserah kamu ngomong apa aja lah. Daripada aku kan lebih nggak tahu ngomong apa juga. Di ruang pastori dikasih obat lah, kasih jahe lah, air jeruk nipis lah, dikasih permen inilah, obat ini, permen ini, dijejelin semua, nggak ada perubahan. Tetap aja, maju ke mimbar. Saya deg-degan sambil duduk, saya deg-degan Tuhan. Taruh suaramu di sini ya Tuhan. Saya udah nggak bisa ngomong deh Tuhan. Taruh suaramu ya Tuhan. Taruh suaramu ya Tuhan. Saya maju ke mimbar dengan iman. Saya terima mic sambil gitu diberi mimbar gini sambil mikir keluar nggak ya, keluar nggak ya, keluar nggak ya, keluar nggak ya. Sudah tahu? 5 kali khotbah. Pas di mimbar suaranya keluar. Tidak batuk, tidak serak, tidak au-au, normal, clear. Tapi begitu turun dari mimbar, apa? Kok hilang lagi Pak? Cuma di mimbar aja. Tadi di mimbar bagus loh Pak. Orang nggak tahu kalau Bapak serak nggak tahu loh Pak. Kalau suaranya nggak ada nggak tahu loh Pak. Iya, tapi di situ bisa di sini. 5 kali khotbah, 5 kali begitu saudara. Tiap di mimbar keluar, turun, au. Pulang ke Jakarta, mau check in pesawat, wah orang. Saya hanya berkata begini, Tuhan kau dahsyat ya Tuhan. Engkau tidak mempermalukan ya Tuhan. Tuhan selalu bela firman-Nya, saudara. Tuhan selalu bela firman-Nya. Tuhan selalu bela. Itulah Tuhan yang kita yang dahsyat. Dan buat Dia tidak ada perkara yang mustahil. Hari ini kita belajar, yuk tolong pemusik WL. Kita belajar hari ini ya. 100 domba, hilang cuma 1. Puji Tuhan cuma celakanya kalau yang 1 itu. Mari kita periksa. Apa kita terhilang? Atau kita nggak terhilang? Yang tahu cuma domba itu sendiri. Dan Tuhannya.
Yuk bangkit berdiri yuk sama-sama yuk.